Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat suaranya ini ya, karena sudah menjelang waktu malam ya, waktunya istirahat. Kita ulangi sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Ini supaya memakin semangat. Kalau misalnya pagi, ya, selamat pagi. Kalau selamat siang, no. Sore, no. Malam juga, no. Karena apa? Kita semua semangat pagi. Kalau sebelumnya selamat pagi, baru pagi. Yes, seperti itu ya. Setuju ya? Ini juga yang online juga seperti itu ya. Kita mulai. Selamat malam. No. Pagi. Ada pagi. Ya. Terima kasih. Selamat datang kepada Bapak-bapak asisten perkebunan PT Batuari sudah hadir di ruangan ini di Gada Excellence Center, dan juga terima kasih kedatangan dari bapak-bapak yang juga ikut bergabung secara virtual atau online. Ini ada beberapa yang dari masyarakat ya, perwakilan masyarakat sekitar dari kepulauan. Ada Bapak Nur, apa kabarnya Bapak Nur? Ya, sehat Pak, sehat. Sehat, alhamdulillah. Untuk Bapak Agus dari Karimunting, bagaimana kabarnya Bapak Agus? Sehat Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah, belum ngantuk ya Pak ya? Belum Pak, masih melihatkan seminar malam ini Pak. Oke, siap. Nah, untuk yang satu lagi dari Sungai Raya Kepulauan, Bapak Azhar ya. Bapak Azhar gimana kabarnya Bapak Azhar? Baik, syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masih semangat ya Bapak Azhar ya. Nah, untuk yang peserta yang sedang ada di ruangan, Bapak-bapak asisten bagaimana? Sudah capek ngangkat gua, masih semangat? Selamat pagi. Terima kasih. Nah, terima kasih saya ucapkan bergabungnya Bapak-bapak dalam kegiatan malam hari ini. Kita di sini hanya sekedar sharing ya, sharing sambil menambah pembelajaran kita dalam short course yang kita laksanakan pada malam hari ini dengan tema yaitu training panen untuk asisten kebun. Nah, untuk bapak-bapak yang berada di rumah, yang baik masyarakat dari Sungai Raya Kepulauan dari Karimunting, nah bapak-bapak juga di sini ikut dalam kegiatan short course ini untuk menambah wawasan atau menambah pengetahuan. Nah, ini mungkin temanya untuk asisten kebun, tapi di teknis panennya nanti bisa Bapak gunakan untuk pekerjaan kita sehari-hari. Ya, baik. Di sini akan saya lanjutkan. Nah, untuk judul sendiri itu adalah training panen asisten kebun dalam pengelolaan panen yang terdaftar dalam SKKNI kode TAN KS 02-00701 dalam judulnya melaksanakan panen buah kelapa sawit di zaman milenial. Nah, zaman milenial, kenapa harus zaman milenial, Pak? Nah, sekarang gini, bapak-bapak ada yang usianya sudah 40 atau 50 tahun? Masih belum ya, masih di bawah 30 semua ya. Jadi sama dengan seperti saya juga kelahiran 80, kita masih disebut dengan milenial. Jadi gaya seperti apa dalam pengelolaan sawit atau melaksanakan sawit yang di zaman-zaman milenial seperti ini? Nah, nanti akan kita kupas lebih lanjut. Sebelum kita lanjutkan acara ke kegiatan-kegiatan yang berikutnya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk yang muslim, wajib membacakan salawat. Untuk yang non-muslim, dipersilakan untuk menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa, dipersilakan. Doa selesai, semoga kegiatan yang kita laksanakan hari ini mendapatkan berkah dan mendapatkan wawasan yang baru untuk pekerjaan kita, semoga lebih lancar ke depannya ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk yang selanjutnya, sebelum kita lanjutkan kegiatan, baik bapak-bapak yang sekarang di Ganda Excellence Center dan juga yang berada di rumah, tolong kita pastikan terlebih dahulu ada beberapa hal. Yang pertama, kondisi jasmani kita dalam keadaan sehat. Masih sehat semua tadi ya. Nah, jika mengantuk atau pegal-pegal, silakan cuci muka, dan silakan kalau misalnya jika ingin buang air kecil, toilet kita untuk yang di Gada Excellence Center ada di sebelah kiri ruangan ini. Nah, untuk bapak-bapak yang di rumah mungkin toiletnya ada di sebelah atau di belakang rumah ya, silakan cari toilet kalau misalnya cuci muka ataupun buang air kecil nantinya. Nah, untuk kemudian kondisi lingkungan kita juga harus kita pastikan dalam keadaan nyaman dan aman. Nah, yang pertama apa yang perlu diperhatikan? Kabel atau colokan listrik dan air minum. Misalnya Bapak-bapak ini sambil mengikuti webinar ini ada airnya, air minum atau kopi biasanya ya.
Jadi tolong dijauhkan dulu dari barang-barang listrik kita, elektronik kita, dan kemudian ada barang-barang dari kaca, kalau misalnya tersenggol nanti pecah jadi tidak mengganggu konsentrasi kita. Nah, segera dijauhkan untuk menghindari konsleting yang mungkin akan menyebabkan kebakaran dan pecahannya juga akan membahayakan kita. Nah, ini untuk khusus yang milenial, termasuk saya sendiri. Kondisi kita, pikiran kita dalam keadaan tenang. Jika galau, bapak-bapak mungkin ada beberapa yang putus cinta, patah hati atau kepikiran hutang, jangan khawatir Pak. Ikutin webinar ini, training panen ini, di sini akan membangkitkan semangat kita lagi. Dengan menyimak training ini dengan baik, kerjaan kita akan lancar dan pastinya uang akan diperoleh dengan kerja kita yang maksimal. Itulah obat dari segalanya. Mudah-mudahan semua lancar ya Pak ya. Untuk berikutnya di sini saya memperkenalkan diri, mungkin sedikit agak eksis ya. Jadi di sini nama asli saya, tapi kalau nama panggilan lainnya artis kata orang. Jadi di sini nama saya Andika Pramana Hardai Hasibuan. Hasibuan itu marga saya. SP Sarjana Pertanian dan MSc dari Magister Agribisnis. Kemudian tempat tanggal lahir saya dari Merbau 18 Januari 1988. Bagi yang ingin memberikan kado ulang tahun silakan dicatat dan diberikan nanti saat ulang tahun saya. Kalau misalnya nggak ada yang ngasih ulang tahun saya nanti saya kerjain balik orang-orangnya. Alamat saat ini saya di Kalimantan Barat, asalnya dari Medan. Agama saya Islam. Kemudian status saya alhamdulillah belum menikah. Dan insya Allah belum tahu kapan, ya. Jangan ditanya kapan, itu pertanyaan yang sangat menyakitkan hati saya. Unit kerja saya itu di Ganda Excellence Center, email saya berikut dan nomor handphone juga seperti ini ya, seperti yang tertera. Misalnya Bapak-Bapak ingin mencatat, silakan apabila ingin konsultasi ataupun diskusi berikutnya. Nah, untuk yang berikutnya, di sini akan saya sampaikan tujuan dari training panen asisten kebun atau pengelolaan panen dalam SKKNI tanaman KS 02-007-01. Yang pertama, nanti kita di sini dapat memastikan setelah kita mempelajari ini, mudah-mudahan kita dapat memastikan, kita mampu untuk memastikan sarana dan bahan untuk panen, tata cara dan teknik panen yang benar, kriteria matang panen, dan juga kapasitas output pemanen, mutu buah dan mutu ancak, serta kita dapat menghitung premi dan memberikan sanksi panen yang ada. Oh, ini bapak-bapak yang virtual mungkin kaget nih, sanksi, aku punya lahan sendiri, kok aku kena sanksi kan gitu ya. Nah, nanti boleh kita ikutin. Nah, materi ini akan kita laksanakan durasinya selama kurang lebih 20 menit secara virtual, online, dan offline di Ganda Excellence Center. Baik, saya mohon izin untuk melanjutkan. Sebelum kita lanjutkan lebih lanjut materinya, saya mau lihat nih, bapak-bapak kan semua udah mengerjakan panen. Jadi kita mau lihat seperti apa pemahaman sampai dengan saat ini, dan kita akan lihat nanti perubahannya setelah kegiatan ini selesai. Nah, silakan Pak dibaca soal-soalnya. Nah, silakan dijawab, buat aja di lembar jawaban Bapak-bapak. Satu, nama dari nama kita paling pojok kanan atas, nama, pekerjaan, dan alamat. Dan kemudian tuliskan jawabannya. Nomor 1 contohnya A, jawabannya berarti 1A, 2 C, 3 D, seperti itu. Nah, oke, boleh dibaca dan dituliskan. Saya tuntut nomor 1, apa saja alat pelindung diri yang digunakan untuk pekerjaan panen. Apa yang menurut Bapak yang tersirat sampai dengan saat ini? Silakan tulis jawabannya. B, mengapa pelepah harus dipotong 2 dan disusun di gawang mati? C, mana yang termasuk kriteria buah matang untuk siap dipanen? Yang B4, berondolan yang dikutip bersih dari lapangan disusun di TPH dengan kondisi. Kemudian yang kelima, manakah yang paling baik dilakukan dalam pekerjaan panen? Boleh silakan diisi langsung Pak. Nanti kita lihat perbandingannya ataupun perubahan pengetahuan yang telah Bapak sampaikan, yang Bapak tuangkan di dalam soal-soal tadi, jawaban tadi, kita lihat nanti di reaksi terakhir. Baik? Sudah ya? Oke, boleh kita lanjutkan. Nah, yang berikutnya, kita masuk ke KUK sarana dan bahan. KUK itu apa? Kompetensi unjuk kerja yang terdapat di dalam SKKNI. Nah, di sini elemen kompetensi nomor 2 melaksanakan panen yang akan kita sharingkan ke Bapak-bapak semuanya dalam persiapan APD dan alat panen. Nah, kalau untuk yang milenial di sini ada tambahannya itu serta hati yang tidak baper. Ya, serta hati yang tidak baper. Nah, kemudian apa saja sih peralatan persiapan APD dan alat panennya? Masuk berikutnya. Nah, ini dia. Ini ngapain Pak? Nah, ini dia Pak yang mau kita tunjukkan. Bahwasanya adalah sarana dan bahan dalam persiapan untuk alat pelindung diri sebelum panen kita akan mempersiapkan namanya helm. Helm dan juga ada sarung tangan, sepatu boot. Nah, ini tiga jenis atau 3 benda yang kita akan persiapkan dalam persiapan sebelum melaksanakan panen. Helm untuk apa? Melindungi kepala kita dari kejatuhan buah ataupun duri ataupun
pelepah yang setelah kita melaksanakan panen tersebut. Sarung tangan untuk supaya menghindari kita terhindar dari duri-duri sawit yang ada. Sepatu boot juga menghindari duri yang akan terpijak dari kaki kita, karena di lahan itu juga tidak tergolong semuanya bersih. Gitu. Jadi pasti ada semak-semak belukarnya, dan mungkin karena di lahan ada ular, kita jadi, dapat terhindar dari gigitan ataupun sengatan-sengatan serangga-serangga yang ada di tanah pada saat kita melaksanakan panen. Nah, untuk berikutnya alat panen. Alat panen ini apa saja, Pak? Nah, ini alat panennya. Ada egrek, dodos, angkong, kapak, karung brondolan lengkap dan harus dibawa. Nah, di sini ada egrek, ada dodos. Mana yang harus kami gunakan, Pak? Bapak-bapak bisa lihat kriteria ataupun pohonnya. Jenis pohon pokok sawit kita itu sudah setinggi apa. Kalau masih di bawah 3 meter mungkin bisa kita gunakan dodos. Tapi kalau sudah lebih dari 3 meter, kita gunakan egrek untuk mempermudah. Berikutnya, cara dan teknis kerja panen yang tercantum dalam KUK nomor 2 Tata Cara dan Teknis Panen dalam SKKM. Yang pertama, memotong pelepah rapat ke pokok. Tujuan untuk apa, Pak? Untuk mempermudah pengambilan buah. Nah, jadi rapat ke pokok, jangan curi buah. Jadi kalau bisa, ambil langsung pelepah itu, rapat dengan pokoknya, baru kita kandaskan di batangnya. Jadi supaya tidak ada pelepah yang tertinggal, karena kalau misalnya tertinggal pelepah saat ini, akan menyulit kita di keesokan harinya. Yang berikutnya, memotong pelepah menjadi 2 bagian dan disusun antara pokok atau bawaan mati, agar pelepah cepat busuk dan tidak mengganggu area kerja di sekitar pokok. Yang berikutnya adalah memotong tangkai. Nah, memotong tangkai janjang kita sampai dengan sekitar 2 cm dan membentuk potongan V. Potongan V itu adalah cangkem kodok kalau misalnya kata masyarakat kita di sini. Cangkem kodok untuk membuang bekas potongan tangkai tadi itu. Nah, kemudian untuk apa, Pak, tangkai ini dipotong seperti itu? Karena di tangkai itu, Pak, terdapat yang namanya kandungan air. Kalau misalnya itu tangkai terikut sampai ke pabrik, akan mengganggu proses pengolahan kita dan minyak kita terganggu kualitasnya. Nah, kemudian kenapa itu harus dibuang? Ada kelihatan di situ ada gambar membuang potongannya tadi. Kalau misalnya dia terletak di bawah, dia akan menyebabkan gangguan di piringan pokok kita. Nah, meletakkan janjang di sisi luar piringan ke arah pasar pikul untuk mempermudah pengangkutan tempat pengumpulan hasil. Kemudian yang kelima adalah kutip seluruh brondolan dengan bersih agar tidak tumbuh menjadi kentosan anak sawit di piringan pokok. Nah, yang keenam, menyusun janjang di TPA dan meletakkan brondolan di atas karung. Tidak boleh memasukkan karung tersebut di dalam tidak boleh memasukkan brondolan di dalam karung, karena apa? Akan mempercepat fermentasinya atau pembusukannya. Kalau misalnya dia busuk, itu sudah berkurang rendemen kita, rendemen atau kandungan minyak kita. Sedemikian juga bapak-bapak yang di virtual ya, yang di masyarakat juga seperti ini. Jangan dimasukkan dalam karung, Pak. Kalau sudah mau ada datang toke kita untuk pengangkutan, baru kita masukkan dalam karung. Tapi kalau untuk sambil menunggu, biarkan saja dulu di atas karung. Nah, untuk berikutnya, menuliskan nomor panen pada salah satu tandan. Untuk apa? Untuk mengetahui bahwa itu buah hasil panen kita. Untuk bapak-bapak asisten, terapkanlah Pak ini, Pak, di lapangan. Karena kita bisa mengetahui mana pemanen-pemanen kita yang menurunkan buah mentah. Jadi bisa kelihatan itu buahnya di situ. Kemudian pemanen mengaku buah kita 60, tapi ternyata setelah kita cek, tidak ada dia 60. Dia hanya 40 yang bertuliskan. Jadi bisa di situ meminimalisir kesalahpahaman sama pemanen-pemanen kita. Untuk bapak-bapak yang di luar, yang di masyarakat, juga seperti itu Pak, mengelola kebun pribadi Bapak. Bapak tuliskan nomornya, otomatis Pak, potensi kehilangan itu akan rendah. Karena apa? Orang udah nggak berani, karena di situ ada nomornya, udah dinomorin. Gimana nih? Ini udah pasti ditandain seperti itu. Nah, jadi untuk bapak-bapak yang di luar juga boleh diberikan penomoran ya. Untuk berikutnya kriteria matang panen. Kriteria matang panen, nah ini Pak yang sering terjadi kesalahpahaman baik kita yang di lapangan ataupun yang di luar. Kita terkadang memotong buah karena buah matang itu adalah buah warna merah. Kalau buah sawit yang sudah merah itu masak, belum. Jadi kriteria matang panen yang benar itu adalah satu brondolan per 1 kilogram. Kita misalnya janjang kita itu, satu janjang itu ada sekitar 8 kilo beratnya. Jadi berarti berapa brondolan yang harus kita
perhatikan dia lepas dari tandan ya, baru kita boleh panen. Nah di sini ada saya kasih contoh. Contoh kita panen di blok A, kalau yang di perkebunan Patiwari. Kalau yang di luar mungkin bapak-bapak bisa mungkin kita panen di mana, di ancaknya siapa gitu. Nah berat janjang rata-ratanya misalnya 10 kg per janjang. Artinya 10 brondolan sudah jatuh di piringan pokok baru boleh dipanen. Nah gitu. Kalau misalnya buah belum brondol atau jumlah brondolan yang kurang, itu disebut dengan buah mentah. Nah seperti ini Pak cara melihat brondolan yang lepas tadi. Mungkin bapak-bapak juga sudah ahlinya di lapangan ya untuk mengkategorikan mana buah matang dan buah masak. Cuman seperti ini Pak prosedurnya ya. Berikutnya kapasitas panen. Kapasitas panen itu seperti apa cara menghitungnya? Nah untuk bapak-bapak khususnya yang di perkebunan, yang di perusahaan, kemampuan pemanen memperoleh hasil dalam 1 hari setelah kita ukur di lapangan itu rata-rata 1.000 kg ataupun 1 ton per orang. Nah basis borongnya seperti apa? Cara menghitung basis borong yang disebut dengan basis borong. Budget bulanan per hari, budget bulanan dibagi hari kerja, dibagi jumlah pemanen. Jadi seperti ini Pak, boleh kita ikuti pelan-pelan ya. Contohnya, di Abdeling 6, bulan November 2020, budgetnya itu 800 ton yang harus dikeluarkan produksinya dari lapangan. Jumlah hari kerja di bulan November 25 hari. Jumlah pemanen di Abdeling 6 adalah 26 orang. Nah, berat janjang rata-rata untuk perkiraan di bulan November adalah 8 kg per janjang. Seperti apa cara kita menghitungnya? 800 ton, artinya 800 kg. Dibagi 25 hari kerja, dibagi dengan 26 pemanen. Dapatnya 1.230 kg per orang. Nah, 1.230 kg ini berapa janjang? Dibagikan saja Pak dengan berat janjang rata-ratanya. 8 kilo. Artinya satu pemanen harus mendapatkan 153 janjang per hari untuk di bulan November. Per hari selama 25 hari kerja. Nah, kalau misalnya kita lihat kapasitasnya tadi, kapasitas 1.000 kilo atau 1 ton per orang, itu baru dia mendapatkan 1 HK. Pembayaran gajinya 1 HK. Artinya dengan 125 janjang, dia sudah dapat 1 HK. Nah, kalau misalnya dia dapat target seperti itu, targetnya 1.230 kilo ataupun 153 janjang, artinya dia mendapatkan 1.000 kilo dihitung HK, lebihnya 230 kilo lagi atau 25 janjang itu dihitung secara premi. Itulah yang disebut dengan preminya nanti. Jumlah premi tadi, jumlah premi dari 28 janjang atau 230 kilonya dihitung berapa per kilo yang ditetapkan dari perusahaan. Nah, kalau untuk bapak-bapak yang berada di luar, mungkin bisa menyesuaikan ya dengan tokenya ataupun bapak-bapak yang punya perkebunan sendiri, mungkin Bapak bisa menghitung, oh ternyata aku gajiku segini, berarti aku kerja itu harusnya seperti ini, jadi bisa biar mendapatkan hasil yang lebih lagi gitu. Nah, untuk berikutnya kontrol mutu buah dan mutu ancak. Nah mutu buah dan mutu ancak, di sini kita wajib melakukan pemeriksaan mutu buah dan mutu ancak juga. Kenapa kita harus memeriksa mutu ancak? Setelah kita melakukan panen, karyawan kita sudah melakukan panen, kita cek ancaknya, bersih enggak, brondolan dikutip bersih atau tidak. Kemudian apalagi pelepah disusun rapi atau tidak. Kemudian mutu buah tadi terkait dengan buah mentah dan buah masak. Jadi ini yang kita cek supaya ada perbaikan, peningkatan perbaikan ke depannya setiap hari kerja itu. Premi dan sanksi tadi sudah sekilas kita hitung bagaimana menghitung jumlah kilogram yang akan dimasukkan dalam premi dan berikut untuk masalah sanksinya. Sanksi, premi dipotong 15% apabila buah mentah 2-3% yang dihasilkan. Kemudian premi dipotong 25% apabila buah mentah 3-14%. Dari mana persen ini? Dari timbangan pabrik yang di grading ataupun yang disortasi di pabrik. Jadi sekian persen buah Abdeling 6 terdeteksi buah mentah. Jadi buah mentah itu itulah dihitung kita. Jadi kita bisa menghitungnya. Kemudian premi dipotong 50% untuk buah mentah yang 4-5%. 100% premi dipotong untuk buah mentah yang lebih dari 5%. Jadi preminya itu hilang, hanya dapat 1 HK saja. Makanya hati-hati, jangan menurunkan buah mentah. Karena apa? Buah mentah itu sudah merugikan kita tidak dapat premi, malah dipotong kan gitu. Nah, untuk berikutnya, pastikan pekerjaan panen dilakukan dengan aman, teknis benar, dan juga kualitas hasil yang baik. Untuk apa Pak? Supaya hasil produksi kita, contohnya untuk yang di perusahaan, menjadi lebih baik bagi karyawan kita, pendapatan ataupun premi karyawan kita semakin hari, semakin bulannya, semakin bertambah. Untuk bapak-bapak yang virtual, yang online yang berada di Sungai Raya Kepulauan dan Karimuntik juga seperti itu Pak. Jadi kualitas panen Bapak itu lebih baik lagi ya. Nah untuk berikutnya di sini soal post testnya juga saya tampilkan lagi. Silakan Pak
sekilas yang Bapak pahami setelah kita sampaikan, seperti apa perubahannya? Silakan dituliskan lagi. Nomor 1, oh ternyata tadi aku jawab ini, ternyata yang benar setelah aku ikuti trainingnya ini. Silakan ya. Nomor 1, apa saja alat pelindung diri yang digunakan pada saat pekerjaan panen? Kira-kira Bapak-Bapak tadi jawab apa? Sekarang yang pemahaman Bapak sudah sampai mana? Kemudian pelepah dia harus dipotong 2. Pelepah harus dipotong 2 bagian dan disusun di gawang mati. Kemudian manakah termasuk kriteria buah matang siap untuk dipanen? Berondolan yang dikutip bersih dari lapangan, dan manakah yang paling baik dilakukan dalam pekerjaan panen? Oke, sudah terlintas ya jawabannya ya? Nah, mungkin nanti bisa diulang-ulang lagi. Nah, sekarang coba lihat jawaban Bapak, berapa jawabannya? Untuk Bapak Angga berapa? Oh, belum tahu ya jawaban benar ya? Oke, sudah dijawab ya. Nah, ini dia. Untuk silakan dikoreksi masing-masing, baik pretest dan post-testnya. Untuk nomor 1, jawabannya C. Nomor 2, D. Nomor 3, C. Nomor 4, B. Nomor 5, B. Wah, aku salah semua nih. Ada gitu ya? Enggak ya? Nah, oke, berarti masih ada yang benar semua atau salah cuma 2, salah 3 gitu ya. Nah, oke. Sudah dikoreksi berapa benarnya? Oke, untuk Bapak Tommy berapa benarnya? Benar 4. Berarti salah 1 ya. Di pretest, di post-testnya juga seperti itu. Oke, berarti Bapak Tommy sudah siap untuk lapangan. Nanti kita ada lihat kategorinya. Untuk Bapak Subandi berapa? Benarnya 4. Berarti sudah siap lapangannya. Pemahamannya sudah luar biasa. Bapak Angga? Benar 3. Oke, berarti ada 1 lagi yang perlu dipahami lagi ya Pak Angga ya. Untuk Pak Ridwan? Betulnya 4. Oke, berarti sebelumnya pretest 2 jadi 4 ya. Ada peningkatan. Nah, begini Pak. Jika Bapak-Bapak mendapatkan nilai 80 atau benarnya 4, kita siap untuk melanjutkan panen di lapangan. Tapi belum mencapai 80, ulangi lagi pelajari materinya. Nanti tidak aman Bapak bekerja di lapangan. Ingat Pak, ini bagi yang sudah menikah ya, bagi yang sudah married. Jadi sini ada, karena di rumah itu ada anak dan si cantik yang menunggu kita di rumah. Dia ingin kita menghasilkan uang yang banyak, berkah dan pulang ke rumah dengan selamat. Gitu. Nah, kemudian materi ini dapat diulangi lagi di channel YouTube. Mohon berikan penilaian dan komentar di training yang sudah dilaksanakan. Boleh belajar lagi. Nanti akan kita share untuk channel YouTube-nya ya, link YouTube-nya. Untuk yang virtual, saya mau tanya untuk Bapak Agus, benar berapa tadi Bapak Agus? Benarnya 4, salah di nomor 5 Pak. Oh gitu ya, benarnya 4 ya. Berarti hampir ya. Tadi udah lulus dari target ya Pak Agus ya. Terima kasih Pak Agus. Iya Pak. Untuk Bapak Nur, Bapak Horas? Ya, apa? Benar 2 Pak. Bapak Horas benar 2. Bapak Nur berapa? Lebih tepatnya Pak Ahmad Nur Pak ya. Pak Ahmad Nur berapa? Pretest saya benar 3, di post-test saya benar semua nih Pak. Benar semua. Oh Bapak ini benar-benar pemanen handal dari luar. Harusnya Bapak ini kita rekrut untuk gabung di perusahaan ya, tapi mungkin nggak mau ya karena lebih enak untuk mengerjakan lahan pribadi ya gitu. Nah, untuk Bapak Horas tadi berapa Bapak Horas? Post-testnya betul 3 Pak. Betul 3. Pretestnya? 2 Pak. 2. Oh, ini Bapak Horas kemarin sempat cerita ya kalau Bapak Horas baru bergabung ya, baru kerja di perkebunan sawit ya. Jadi mungkin bisa dipelajari lagi Pak. Nanti boleh diulang lagi di channel YouTube ya. Oke. Siap Pak, sangat bermanfaat Pak. Ya, siap ya Pak. Terima kasih. Bapak Azhar, benar berapa Bapak Azhar? Untuk pretest benar 3 Pak. Ya. Untuk post-test benar semua Pak. Benar semua, luar biasa. Memang Bapak Azhar ini juga termasuk pemanen lama ya. Jadi dia dari kecil juga ikut mengelola lahan perkebunan kelapa sawit keluarga, dan kemarin sempat tanya-tanya, Pak saya mau ikut training supaya nambah pengetahuan dari perusahaan kalau diperbolehkan. Ini kesempatannya dan sangat luar biasa Bapak Azhar. Terima kasih Bapak Azhar. Ya Pak, sangat bermanfaat sekali. Ya, terima kasih Pak. Nah, sekarang sebelum kita tutup, di sini akan saya berikan kesempatan untuk bertanya kepada Bapak-Bapak yang ada di Ganda Excellence Center ataupun yang virtual. Mungkin saya persilakan dulu untuk yang di Ganda Excellence Center. Ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan Pak.
Oke, Bapak Angga ya? Bapak Angga, oke. Bapak Angga, asisten ABLIN 4, bagaimana Bapak Angga? APD. Oh, digambar alat pelindung diri tadi ya? Oke. Oke. Nah ini Pak, Ya. di gambar itu kan ada orangnya memakai kacamata Pak. Apakah juga memakai kacamata pada saat ingin memanen? Oh, oke. Ini Bapak Angga ini sangat peka ya melihatnya. Di sini APD itu ada 4, ada helm, sarung tangan, dan sepatu boot. Dan sini ada juga kacamata, tapi tidak saya tuliskan dan saya tidak sebutkan tadi kacamatanya. Jadi bukan karena pemanennya pakai kacamata, Pak, bukan. Tapi ini kacamata pelindung diri, memang betul, Pak. Kacamata pelindung diri. Jadi kita di lapangan boleh menggunakan kacamata untuk melindung diri karena pada saat kita memanen ada serbuk-serbuk dari atas itu yang akan menjatuhi mata kita dan mungkin itu sering pedas, kelilipan bisa jadi bengkak. Jadi kalau misalnya ada kacamata yang safety untuk panen boleh digunakan. Tapi kebanyakan pemanen kita ngerasa itu keringatan, malas lah pakainya gitu. Tapi kalau untuk amannya seperti itu, Pak. Jadi boleh diterapkan, Pak, untuk di karyawan Bapak nanti di ABLIN 4 untuk menggunakan kacamata. Begitu juga dengan Bapak-Bapak yang lainnya, di ABLIN yang lainnya ataupun di virtual yang lainnya. Bagaimana Bapak Angga? Oke ya, bisa digunakan ya Pak? Boleh. Terima kasih untuk Bapak Angga. Untuk yang online, bagaimana, ada yang mau ditanyakan? Kami persilakan. Baik Pak, saya Agus Arianto pengen bertanya tentang mutu buah dan mutu ancak Pak. Oke Pak Agus, mutu buah mutu cacat, silakan Pak. Untuk konsep mutu buah dan mutu ancak di perusahaan itu kan Pak sangat diperlukan. Namun bagaimana dengan mutu buah dan mutu ancak pada perkebunan sendiri Pak? Apakah itu diperlukan juga Pak? Oke, ya benar Pak. Kalau misalnya kita di perusahaan itu akan ada pengecekan mutu buah dan mutu ancak dan itu sangat perlu dikontrol karena kita melihat prestasi ataupun kinerja dari karyawan kita. Kalau untuk pribadi juga sangat diperlukan Pak. Contoh saja seperti yang saya sampaikan tadi, berondolan harus dikutip dengan bersih. Kalau misalnya berondolan tidak dikutip dengan bersih, nanti berondolan itu akan tinggal Pak di piringan. Kalau berondolan sudah tinggal di piringan busuk dan dia kemudian tumbuh menjadi kentosan anak sawit, susah kan? Selama ini bagaimana Bapak Agus? Kalau misalnya di piringan banyak kentosan, susah kan Pak untuk membasminya kan? Karena dicabut juga susah, disemprot juga susah, apalagi ditebas dia tumbuh lagi. Jadi itu yang kita hindari Pak. Makanya kita sendiri kalau misalnya Bapak yang mengelola perkebunan sendiri, mungkin bisa untuk mengelolanya dengan bersih. Supaya apa? Pekerjaan untuk berikutnya tidak berat lagi di situ Pak gitu. Itu untuk di kualitas mutu ancak, mutu buah ataupun mutu ancaknya. Nah, mutu buah juga seperti itu. Bapak bisa mengeceknya supaya buah yang Bapak hasilkan, Bapak panen tidak ada buah mentah. Karena kalau ada buah mentah, nanti tidak diterima sama toke-toke kita. Gitu kan sayang Pak, udah kita capek tapi tidak dibayar kan gitu ya. Pak gitu. Demikian Pak Agus. Bagaimana Bapak Agus? Baik Pak, terima kasih, sangat mengerti Pak, sangat bisa membantu sekali Pak. Ya, terima kasih sama-sama Bapak Agus. Kalau ada pertanyaan lagi nanti boleh kita diskusikan lagi ya Bapak Agus ya. Oke. Baik Pak. Baik Bapak-Bapak semuanya, untuk kegiatan kita pada malam hari ini dalam short course training panen mungkin sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan di YouTube dan boleh Bapak-Bapak berdiskusi. Jadi boleh di YouTube nanti Bapak bisa tulis komentar, saran atau perbaikan apa, training apa, pelatihan apa yang akan Bapak inginkan dan juga seperti apa yang kendala yang Bapak hadapi di lapangan, boleh kita diskusikan. Kalau saya bisa jawabnya, akan saya jawab. Tapi kalau saya belum bisa menjawabnya, akan saya tanyakan kepada yang ahlinya. Dan juga akan sampaikan kepada Bapak-Bapak semuanya. Terima kasih atas partisipasi Bapak-Bapak semuanya dalam kegiatan short course training ini. Dan sangat-sangat memberikan informasi kepada kita semua. Kami sangat mengucapkan terima kasih atas bergabungnya. Semoga kita dapat bersilaturahmi dan menjalin komunikasi di hari-hari berikutnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mari kita berdoa supaya kegiatan ini dapatkan berkah dan bermanfaat kita semua. Doa dipersilakan. Doa selesai. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Nah, sebelum kita tutup, mari kita senyum yang spesial dulu untuk
dokumentasi kita. Nah, silakan untuk bapak-bapak yang di Gandaria Excellence Center, nggak usah dibuka ya ininya, maskernya, karena kita menjaga protokol kesehatan. Nah, untuk bapak-bapak yang virtual boleh senyum, karena kan sendiri-sendiri ya di sana ya. Boleh senyum yang spesial, Pak. Tunjukkan senyum spesial waktu pada saat Bapak mengingat mantan ya. Oke, dalam hitungan ketiga, senyum yang spesial. 1, 2, 3, cheese. Oke. Nah, sekali lagi silakan senyum yang sangat menawan ya untuk di slide berikutnya. Mungkin ini akan saya pajang di belakang rumah saya supaya mengusir tikus dan kecoa lainnya. Oh tidak ya. Senyum yang spesial. 1, 2, 3, cheese. Oke, masih tampan saya ya. Terima kasih bapak-bapak semuanya. Nah, mohon maaf apabila perkataan saya sangat menyinggung ataupun ketampanan saya mengganggu perasaan dan batin bapak-bapak semuanya. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kita akan bertemu di training-training selanjutnya dan kita akan diskusi via YouTube dan WA untuk diskusi-diskusi yang lainnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon izin, saya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bapak-bapak semua. Bye.